Oke guys, welcome back di channel Obet dan welcome back di Black House. Oh, ini mah green ya, cuma green house. Blacknya situ bos. Ya, blacknya gua. Jadi menyambung dari video kemarin itu ya mungkin banyak pertanyaan ya. Kesan-kesannya selain apa namanya tuh tiba-tiba lampu gua kecil-kecil nih. Apa namanya tuh kesan-kesan ketika kita di sana. Kita akan ceritain di Black House itu kayak gimana karena tim gua pernah ke sana. Itu kita hampir seminggu di sana dan kita akan ceritain semuanya dari mulai datang sampai kita pulang, kejanggalannya gimana. Itu banyak sekali. So kalian jangan lupa subscribe dulu channel gua. Nanti gua ceritain dan gua akan kasih tahu di mana tempat-tempat angkernya rumah tersebut. Rumahnya kita akan ke titik pertama dulu. Mungkin kalian yang pernah lihat Black House. Nah ini ada ini kita ke gerbangnya dulu. Mana nih gerbangnya, lupa gua. Nah ini gerbangnya. Oke. Nah ini gerbangnya, terpampang juga mobilnya siapa nih. Jadi gerbang itu sebenarnya ada beberapa. Kalau misalkan kalian bisa lihat, itu auranya juga udah kencang di situ ya. Dan kalian juga lihat agak ke atas. Itu kalian bisa lihat apa tuh? Balkon ya, balkon yang tempat kita ngadem itu, Yus. Iya, balkon atas ya. Balkon atas, tapi yang berada di depan. Itu auranya juga menurut gua sih agak mencekam ya, agak mencekam. Dan kebetulan kita pas ngobrol sama si Apanji itu kalau nggak salah jam berapa ya sih? Jam 1 atau 2 kalau nggak salah. Enggak ya, subuh dah. Iya, jam 1-2 subuh. Nah, jam 1-2 subuh. Itu kita ngobrol, di situ kita ngobrol. Dan si Apanji iseng-iseng foto. Dan dia dapat sesuatu di situ. Pas kita Ada ngobrol. sesuatu kejanggalan ya bos. Nah, ada sesuatu kejanggalan di situ karena ada yang ngintip. Itu ada yang ngintip. Dan sebenarnya filenya gue gak tahu di mana, lupa lagi. Itu ada yang ngintip. Filenya gue kayaknya kehapus. Nah itu ada yang ngintip. Dan ngintipnya itu kayak orang lah, kayak orang yang rambutnya panjang itu ngintip, kita ngobrol gitu. Cuman setengah muka. Cuma yang setengah muka. terlihat kalau nggak salah. Di pojokan. Itu kita, ini langsung merinding juga. Itu gue kaget. Gua kaget sama orang-orang lain juga, orang-orang lain apa tuh, sama tim gua kaget karena si Apanji kasih foto itu. Dan itu bukan tidak sengaja foto ya. Tidak sengaja sih, kita lagi ngobrol asik santai gitu, nggak konten apa-apa, kita cuma santai. Dan ternyata itu kita ada 2 kejadian di situ, kita 2 kejadian. Jadi pas si Apanji foto jamnya sama, pas Winda juga diganggu. Winda diganggu di kamar atas. Nah ini kamar atasnya nih. Nah ini kamar atas. Kamar atasnya tuh yang sebelah kiri ya. Kamar pertama. Kamar pertama yang sebelah kiri. Dekat tangga. Nah itu Winda juga diganggu di jam sekian. Coba kalian bayangin. Kita diganggu di balkon depan. Winda di balkon atas, di ruang atas itu diganggu juga. Dan kita cerita tuh siang. Pas kita udah makan, kita cerita siang. Win, lo ngerasain nggak? Iya, ngerasain. Lo ngerasain apa? Jadi ada apa tuh? Meja yang ada lacinya. Yang ada lacinya tuh. Dia kayaknya digeruk-geruk begitu. Keluar masuk. Dia mau lari juga nggak bisa. Lagian kita juga jauh. Kita juga mau lari juga susah. Lari kemana? Ya Panji bisa ke kamar kita. Gitu. Nah, ini ada pengumuman dulu. Dan gue kaget lagi. Untuk bercerita di sini gue kaget terus. Oke. Nah untuk kalian yang pernah tidur di balkonnya si Apanji itu yang atas, yang mungkin beberapa orang tahu lah ya balkonnya di sebelah mana. Nah itu ya
situ mencekam banget. Nah dingin sih dingin, tapi ya agak-agak mencekam gitulah, agak-agak mencekam gitu. Terus kita lanjut ke, nah oke, kita lanjut ke mana ya? Kita bahas dulu ruangan yang satu ini nih. Kita maju ke sini. Duh, lama lagi laptop gua. Nah ini ada celah. Nah ini ada celah nih. Ini dulunya kamarnya Apri dan Kapa, juga ada Ijal di situ semua, Tulus di situ semua. Dan yang kamar depannya itu sekarang udah jadi Wegler Store ya, Wegler Store. Dan kalian coba perhatikan baik-baik. Ini ada lorong. Ini ada lorong yang ke dalam. Nah itu menuju ke WC. Itu kalau misalkan kalian duduk di ruangan itu, kalian bakal ngerasain deh. Coba lihat aja lorong itu. Itu bener-bener lorongnya yang mungkin kalian bisa lihat lah. Kalian bisa lihat lorongnya itu, ya kalau malam mencekam banget lah. Itu poinnya di situ tuh. Di situ juga ya menurut gua sih lumayan lah, gak menyengkam. Oke, next. Kita ada ruangan ini. Di depan ruangan tadi itu kita ada ini. Oke. Tempat dimana si Apanji suka main game, ngedit dan lainnya. Nah, di situ kita bisa lihat. Nah, ini kita bisa lihat ada patung yang disebutkan dari videonya Galuh. Patung Hanoman. Nah, oke. Kita cerita lagi. Di sini itu tempat nyaman, jujur nyaman. Dan di sini ademnya adem banget. Tapi kalau pakai AC itu panas. Oh, kalian coba pikirin. Kalau pakai AC di situ panas. Tapi kalau enggak itu adem. Di tempat yang ada ini nih, ada patung ini. Di tempat kita ngobrol-ngobrol itu panas banget. Kalau misalkan pakai AC, jadi AC itu nggak kerasa. Tapi kalau misalkan AC dimatiin, ya kalian pernah di situ lah. Untuk teman-teman yang pernah di situ, ketika AC dimatiin, itu benar-benar adem. Yang nggak tahu lah ya ademnya gimana. Dan patungnya ada di situ. Semenjak patung itu datang, ruangan itu, ya gitulah, banyak sekali keganjalan. Ya mungkin isi dari patung ini, ya mungkin beberapa orang tahu lah ya isinya apa. Dan gue juga gak mau terlalu ngejelasin soal patung ini. Kenapa? Karena takutnya nanti malah jadi larinya ke musyrik ya. Ya pokoknya ada penunggunya aja ya. Oke, next kita dari ruangan itu kita lari ke sini nih. Oke, sini. Nah ini gue lagi jalan. Mau ke kandang Aji Saka ya, Aji Saka. Kalau kalian tahu lah, kalian pasti tahu fansnya si A itu kandang Aji Saka di sebelah mana. Nah ini kalian bisa lihat, ini lorong ke tempat Aji Saka. Dulu sih ini Dewi Piton ya, sama satu lagi buat yang sakit, gue pernah nyembuhin di situ yang sakit. Lorong ini tuh sangat apa ya namanya? Adem atau hiem Lah, kalau orang Sunda mah hiem. Ya. Jadi wah auranya paling kental itu di sini. Menurut gua di sini. Karena kenapa? Dulu si Apanji pernah posting sama si Kapa sama si Apri. Itu di belakangnya kalau kita blur, kontrasnya kalau kita naikin gitu kan pocong. Bagi yang kalian percaya, ini tempat yang menurut gua paling nyentrik, paling menyedot perhatian gua. Kenapa? Karena gua pas masuk situ, datang dan masuk situ, emang bener-bener di situ kuat banget. Dan mungkin di video kemarin itu kalian bisa lihat ya, Galuh itu kena ada banaspatinya di ruangan itu. Di ruangan itu, bukan di ruangan sih, sebenarnya di luar, tapi ada suara, ada apa? Yang mungkin karena kenapa sih si ruangan itu agak kencang banget auranya. Di situ lembab.
kandang itu lembab, ada air. Jadi di kandang itu diputerin air gitu. Dan makhluk-makhluk kayak gituan sukanya dingin, lembab kayak gitu. Terus itu di pojokan. Gitu. Jadi auranya yang paling kencang di situ dan pernah ada penampakan pocong di situ ya. Dan alhamdulillahnya gua nggak ketemu sama si copong gitu ya. Karena kalau ketemu, bukan hanya gua yang lari, tim gua juga. Oke, next kita ke sini. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada tangga ya. Tangga yang menuju ke atas. Nah, kalian mungkin pernah lihat di beberapa video si Apanji itu ada di situ ada kura-kura, kalau nggak salah ada ikan. Nah, di pojok situ, menurut gua itu juga nyedot perhatian. Kenapa? Karena pojokannya ya kembali lagi lembab. Dan di situ kalau misalkan kalian duduk malam-malam, itu lampunya kuning. Di situ kuning. Nggak tahu kenapa si Apanji pasang lampunya kuning di situ, itu nggak tahu ada apanya. Pokoknya lampunya kuning aja, nggak putih, biar adem kayaknya. Tapi kebanyakan makhluk halus ya sebutkan setan itu lebih apa ya namanya tuh, lebih suka yang redup lampunya, nggak terlalu terang kayak lighting kayak gitu kan putih. Itu nggak terlalu seneng, tapi dia senangnya itu pojokan lagi. Jadi udah ada 2 pojokan nih, 3 pojokan yang mau ke WC tadi, yang kamar api dan belakang toko Wegler, terus pojokan kandang Haji Saka, dan ini pojokan berikutnya itu ada di tangga, bawah tangga. Gua pernah ke situ, sih juga tahu. Gua pernah jongkok di apa namanya tuh, bawah tangganya, dan itu auranya nggak enak banget soal di pojokan itu ya. Oke, next kita lanjut ke sini. Oke, nah di sini kalian bisa lihat pemandangan gua pas lagi ngobrol sama si Apanji pas mau mindahin Haji Saka ya. Di sini kalian bisa lihat ruangannya si kandang Haji Saka, dan itu berantakan, ada perawatan di pojokan situ. Dan itu pun nggak ada fungsinya, di pojokan itu nggak ada fungsinya. Kenapa? Karena udah jarang dilalui orang, itu cuma nyimpan barang-barang bekas. Dan di situ pun kuat banget lah ya, ini bisa dilihat itu kuat banget. Dan kita next ke ini room reptil. Oke, di room reptil ini mungkin siang kita nggak kelihatan, tapi ada sesuatu yang harus kalian lihat di room reptil. Updatean terbarunya room reptil, kalian pasti kaget melihat ada apa di dalamnya gitu. Pokoknya gue juga kaget pas si Apanji ngirim video dan foto. Di pojokan tadi itu gue punya videonya, pojokan Haji Saka. Dan di apa namanya tuh, room reptil, gue ada fotonya dikirim. Itu ada beberapa kejanggalan. Terus kita bahas lagi tentang di pojokan sini nih, kolam renang. Oke, kolam renang. Di pojokan kolam renang ini nah, di pojokan kolam renang ini gue lagi nunjuk nih. Di situ ada gudang. Di situ ada gudang penyimpanan bekas-bekas barang kiriman kiriman hewan. Jadi box-box gitu di lorong ini, bukan di lorong, di kamar itu. Jadi gudang. Dan di situ kalau misalkan kalian masuk aja ke daerah itu kan ke belakangnya langsung itu tuh apa? Rumah warga. Iya, rumah warga, tapi masih ada kebunnya gitu. Coba kalian masuk ke situ. Wow, aura panasnya. Di situ emang ya gudang lah ya, namanya gudang juga pasti ada ininya. Tapi kenapa di situ nggak terlalu nyentrik? Dan di atasnya pun ada kamar sebenarnya. Nah, ini mungkin gue jelasin kenapa itu nggak terlalu nyentrik dan nggak terlalu nyedot perhatian. Karena di sebelahnya ada musola. Nah itu ya mungkin ya untuk penjelasannya
ademnya itu karena ada musola. Jadi kalau kita sholat lagi sholat di musola, jadi mungkin ke bawah adem ya, mau ruangan pinggirnya atau ruangan atasnya. Dan gue nyaman di kamar atas itu, ada 2 kamar, yang kecil 1, yang gede 1. Gue pernah konten sama si Ija di situ, kita gitar-gitaran, dan gue adem di situ. Dan mungkin gue pernah ngobrol sama, ya mungkin kalian nggak lihat tapi gue lihat, itu mau percaya apa enggak gak apa-apa, tapi gue ademnya di situ gitu. Dan itu posisinya tuh di bawah musola. Di atas. Oh. Iya, di atas Di musola. atas. Salah. Nah, itu di atas musola, jadi itu adem banget. Dan kita next ke ini, ruangan atas. Di sini dulu kita pernah kita tidur, kata si Apanji, Bi, daripada lu tidur di di balkon atau di kamar yang ini kan kamar si Apanji nih. Nah, itu ada 2 kamar lagi. Sebenarnya kita tidur di situ nggak apa-apa, kita mau tidur di mana aja. Kalau gua pribadi boleh, tapi gua kan adem tuh di balkon, tapi katanya takut ada kenapa. Cobain deh tidur di atas. Pas udah Winda kejadian, nggak tahu pertama tuh, oke lah, untuk jahil untuk apa nggak tahu. Kita tidur tuh, kita tuh masuk tuh jam berapa? Sekitar jam 3 subuh kalau nggak salah. Jam 3 subuh ya. Jam Iya. 3 subuh tuh gua, Ius sama Depot lanjut ke atas. Si Apanji udah tidur, Winda juga udah tidur. Winda pindah tidur ke ruangan ruangan yang atasnya balkon atas, tapi ada kamar 2 tadi yang dijelasin. Winda pindah tidur ke situ. Nah, kita sebelum tidur itu, gua di pojok yang tadi Galuh tuh pojok. Terus yang kedua tuh lu ya, Isya. Iya, kedua saya di Kedua, tengah. si Yus, dan ketiga itu si Depot. Nah, ceritanya gini, gue udah tidur duluan, mau niat tidur duluan. Yus sih udah ngantuk ya, si Yus udah ngantuk, udah ngantuk, udah mau setengah nggak sadar. Si Depot masih main handphone. Iya. Nah, si Depot masih main handphone. Gue balik gini, gue bilang, udahlah matiin lampunya gitu kan, biar kita nyenyak ya. Ya, oke, si Depot matiin tuh lampu tuh, udah mati lampu. Gak lama dari situ, gue bawa pas balik gini ke tembok. Itu gorden kayak gini nih, tapi yang ada bulut-bulutnya kan, Iya, yang ada besinya bagian atasnya. atas. Nah, itu tiba-tiba nutup sendiri. Padahal kita buka kenapa? Kita gelap, tapi kita mau cahaya dari luar. Gitu niatnya Jadi seperti lampu tidur. Jadi gak apa-apa lah, lampu yang luar alam itu kita buka. Tapi pas gua baru gitu, krek, jelas banget, asli itu jelas banget. Dan si Depot pun seketika HP-nya dilempar dan HP-nya pecahnya paginya kelihatannya, tapi cuma ini doang sih. HP-nya pecah karena saking kagetnya. Kita bertiga, Dan yang hanya sadar Bos Obi dan Depot. Dan Ah. saya nyenyak. si Yus mah tidur. Yang satu gua baru balik gitu, dan itu krek. Ica posisinya nggak ada di bawah, terus nggak ada di bawah. Kapal lagi libur, Alfred juga nggak ada. Dan si Ija sama si Tulus itu tidur di ruangan bawah, di kamar bawah, kamar biasa. Itu kita tidur nyoba di atas. Dan wah gila banget lah pokoknya itu. Gordeng segede itu, sepanjang itu, setengah itu, dia tutup. Si setan itu tutup anjir. Tutup dengan krek gitu. Dengan santainya Dan ketakutan. kita auto Tidur. tidur langsung. Pokoknya kita auto tidur. Kenapa? Gini lah, kalau misalkan satu udah gak berani, itu pasti semua gak berani. Walaupun kalian berani, pasti gitu. Nah, itu untuk di kamar gestarnya, kamar gestar yang tadi Galuh sama Alfi itu tidur. Terus di depannya, balkonnya,
yang ada cana sekarang ya, ada cana. Itu kita pernah nyeting murai ya Isa. Iya, Kita pernah murai. nyeting murai di situ, di apa nih namanya, di pagarnya. Dan di situ kita nemuin ular. Gila nggak? Siang-siang kita tuh nggak ada ular di situ. Nggak ada ular yang lepas. Dan nggak mungkin kalau misalkan emang benar-benar si ular itu lepas gitu. Kalau misalkan lepas juga kelihatan kan. Iya. Toh kita bawa burung kan, bawa murai. Nah, Posisinya kalau misalkan tuh kan Obi udah mulai turun ke ke bawah. bawah. Si Dan- Is ngambil stok shoot. Stop shoot. Nah, pas kejadian itu saya betul-betul nggak lihat itu ular. Tapi kan yang edit lihat gitu kan. Iya. Ini apa gitu kan. Yang nonton juga lihat. Itu jelas ular. Itu ada ular dan nggak tahu ular apa. Dan kalau misalkan ular sih nggak mungkin lah si lancar nah, nanti ada fotonya ini, ada fotonya. Dan itu ada ular di situ dan kita pun nggak ngeh. Gitu. Dan nggak ada ular yang lepas, nggak ada yang apa, yang ke atas gitu. Oke, next kita oke lah, kita akan ini dulu nih. Ini ada foto gua kiriman dari si Panji. Nah, di sini coba kalian tebak, di sini ada keganjalan apa tidak? Di sini kalian bisa tebak ada keganjalan apa tidak? Terlihat enggak kan? Oke, kita akan buletin ya. Oke, kita buletin. Di sini ada sosok, tapi nggak jelas. Tapi di Reptilium ini, di samping motor almarhum Ustadz Uce itu yang udah ada di Panji, itu ada sosok anak kecil hitam. Kalau menurut gua ya, ini sosok anak kecil hitam. Ya mungkin yang lagi nyender, tapi nggak tahu arah kemana. Pokoknya ini jadinya siluet anak kecil. Nah, gue jelasin lagi. Di pojokan rumahnya si Apanji itu yang tadi ada apa tuh namanya tuh, yang bawah tangga tuh Yus, kura. Iya, kolam ikan. Kolam ikan kecil Kolam itu. kura-kura. Nah itu ada, ya menurut gue sih ada anak kecil, kan, yang suka jahil. Ya banyak lah, bukan hanya anak kecil lah, tapi dia duduk aja di situ. Oh Kan. iya, kalau nggak salah pernah ada ini bos, ada videonya si Apanji sama siapa tuh lupa lagi, yang masukin arwahnya itu ke apa namanya media apa? Oh ya, mediasi ya. Ya ke orang mediasi itu, dan memang benar di sekitar kandang burung itu terjadi kejanggalan. Burungnya Apanji mati tiba-tiba. Jadi ada, ini sih menurut gue sosok anak kecil yang emang dia tuh kesepian, dia kesepian. Tapi dia tuh kalau bahasa Sunda mah mucumal ya, mucumal tuh mainin. Ya tau lah anak kecil kalau misalkan mainin hewan itu pasti pencet. Kalau gak dipencet ya sampai mati gitu kan. Nah itu kenapa burungnya janggal kayak gitu ya, dari sepengetahuan gue ya, penglihatan gue ya, dia tuh mucumal gitu, mucumal aja hewan yang ada di situ gitu kan. Gemes. Gemes gitu. Ini sosoknya menurut gue ya, menurut gue. Gak tahu menurut kalian apa ini sosoknya. Dan yang lebih parahnya lagi guys, ini sih gue sebenarnya takut Yus. Kenapa gue takut? Karena menurut gue ada di video teman gue itu reaksi. Ya mungkin ini setan yang paling eksis di dunia ini, bukan di dunia sih, di kita lah di Indonesia. Oke, kita akan centang ini Yus. Ini kaget gue pas buka di laptop malah langsung rumah atas. Pintunya buka lagi anjir. Nah ini Yus, lu mending di sini deh, di atas sini deh, sini yuk. Lu jangan pegang kamera. Oke, di sini ya. Kita lihat baik-baik Yus. Oke, ini murai masih ada nih, murai. Ini ruangannya, ruangan yang kita tidur. Nah lihat, kalian bisa lihat gordennya. Nah itu ketutup semua full pas kita cerita tadi. Itu ada ruangan yang gua seneng di atas itu, di atas apa yang ruangan satu lagi itu nggak terlalu ini menurut gua. Tapi kita lihat ke bawah Yus. Oke, ada kejanggalan apa di sini Yus? Udah tahu kejanggalannya apa Yus? Apa bos?
Ayo, kita lihat kejanggalan sini, Yus. Nemu apa tidak? Dia apaan, bos? Anjing nggak? Ini bangsat ini, setan nih. Ngelihat kan? Ngeliat itu setengah itu. Ngelihat kan? Sumpah bos, gue merinding bos. Ngelihat kan, Yus? Oke, kita perdekat lagi. Ini ada Serius merinding. ada motor siapa anjing? Ada motor si almarhum Ustaz J. Ini penampilannya lumayan. Kita akan terdekat lagi, Yus. Oke, ini gua ada yang dekatnya kalau nggak salah. Nah, ini, Yus. Kan. Mana nih? Gak ada kalau di laptop. Kita gede gue. Cah. Lah kok nggak ada? Tadi itu bos. Mana? Oh iya, kepalanya. Nah, ini lihat. Ini udah di crop. Dan ini ada sosok. Merinding bos. Ya, gua speechless lihat ini. Ini sosoknya nongol dan dia nengok. Ini posisinya si Apanji lagi iseng foto. Dan lihat, ada lagi, Yus. Gila, nggak lihat, jelas banget anjing. Jelas itu. Gila banget. Wah, gua gak jadi lagi dah kesana. Banyak yang request, kesana. Nggak jadi Gimana juga. yang kesana bos? Saya melihat kayak gini bukannya pertama memang takut, tapi jadi penasaran. Memang bener ada apa enggak? Kan bos gue kan bisa Bisa lihat, bisa pakai motor ke sana. Iya, bisa lihat, bisa kesana pakai motor. Siapa tahu nemu gitu. Iya, nih lihat. Ini bangsat ini. Anjir ini. Kalau dilihat-lihat misalkan, Nah, kalau yang nggak percaya, oh itu mah anak buahnya atau gini, gua jelasin soal pocong, Yus. hmm, Gua jelasin soal pocong. Satu, pocong itu nggak ada muka. Menurut gua ya, iya, pocong itu nggak ada muka. Dan lu bisa lihat sendiri. ya itu hitam nggak ada. Kalau biasanya kan kalau yang Oke, kita lihat di iseng, ya di iseng kan, TV lah. ya di TV-TV biasanya ada sedikit bayangan di bagian mata, Nah, di gitu bagian kan. hidung. Tapi pocong Enggak. asli menurut gua yang pernah gua lihat dan ini itu nggak ada muka. Itulah pocong asli menurut gua. Kenapa pocong asli nggak ada muka? Ada sebenarnya, tapi kalau misalkan kita shoot sama kamera itu nggak ada. Itu ya mungkin hancur, tapi ya itulah gitu. Dan terkadang ada beberapa apa namanya? Wah, gua kok jadi tiba-tiba so tahu ya. Ada beberapa sosok yang mungkin ada yang full ketutup putih, ada yang buka kayak gini, tapi nggak ada muka ya, serem, bos. Iya, serem sih, Yus. Nah, ini itu baru satu, Yus. Nih gua punya videonya nih, Ada videonya? ada. Saya gua ada videonya. Kita lupa lagi gua videonya mana. Gua punya video di Black House, dan ini videonya bukan, ini mah video gua berak anjir. salah ini video gua berak. Mana nih intermezzo gitu, intermezzo. Oh, ini dulu di net. Kita masuk dulu juga. Dulu di net. Nah, ini lihat, Yus. Oke. Jelas itu guys, serius. Nah, ini Kita play lagi. kita masuk dulu juga. Ini ekor si ular itu, ekor si ini kalau nggak salah orang Cianjur itu ya, orang Cikalong yang nganterin yang banyak kutunya ya. Iya, orang kalau Ekor dari kepala ular tuh dipegang Alpri. iya, Itu badan otomatis ada di bawah Alpri. Ke sini kan, di bagian kaki. ke paha. Dan itu ekor ke si Apanji langsung. Iya. Gak mungkin kalau ngelipet ke kontainer. Nah, di sini kontainernya tiba-tiba gerak sendiri, Ini kita masuk dulu juga. dan gerakannya pun gak masuk akal. Balik lagi, Yus. Lihat gerakannya. Kalau digerakkan oleh benang sih kan paling lurus. Lurus. Ini, Ya, ini enggak. ya. Kalau misalkan sama ular, itu otomatis gini. Hmm. Ya, karena ketarik badan. Misalkan kita balik lagi, dan kita on lagi. Ini kita masuk dulu Lihat juga. badannya.
itu sosok yang lumayan. Dan yang terbarunya kalian harus tahu, jadi si Apanji lagi iseng, dan lu juga harus dengerin dulu. Nih satu nih, ini Sebelah sini bos. oh iya, Kupingnya, bos. nggak apa-apa. Jauh bos. Nah ini kok dipelanin. Ini ada si Apanji. Si Apanji itu nge-record. Sini, Malam-malam. gua zoomin lagi. Dia nge-record Iya. sudut yang tadi gua ceritain, Jus. Oke, nih, terus. Sudut itu kenapa gua Oke. tertarik? Ntar aja nggak usah lama. Yuk, nongol. Ini, Hah, kalian harus tahu nih. nongol. Ah, ayo, mau samperin. Ayo. Dia sih. Aduh, goblok. Oh, hah. Nongol. Oh, goblok. Ah, oh. Ayo. Ayo. Oke, kita pelanin lagi. Kita pelanin lagi. Sini, gua zoomin lagi. Kenapa gua Iya. bilang di situ? Anjing banget Nih, lagi. kau lihat. Oke, nih, tar dulu, gua zoom. Oke, ntar aja nggak usah lama. Yuk, nongol. Hah. Nah, itu kan satu kali tuh, tapi selamat. Lihat. Ah, oh. Ayo, mau samperin. Ayo. Udah enggak katanya. Ini kayaknya sama Galuh nih. Kayaknya sama Galuh. Ini saya suaranya sih kayak Galuh. Itu Coba bos, buka lagi bos. Penasaran bos. gila banget itu. Nih, Minggu depan kita ke sana ya. enggak deh, nanti dulu deh. Gue banyak kerjaan. Oke lihat, deketin. Nih, satu, nih sudutnya, sudut ya tuh kan. Sudut aja salah kan. Nah, ini lihat ya. Nih. Nah, apaan? Hah? Kalian tahu kan itu apaan? Ya itu Lepet. gitu kan. Nah itulah sudut kenapa energi yang paling gede itu di situ. Yus, kenapa energi yang paling gede itu di situ? Karena menurut gua sih ya di situ gitu kan. Gua bingung jelasin sih. Takutnya malah percaya sama gua. Tapi ya gak usah lah. Mau percaya boleh, nggak percaya juga nggak apa-apa. Menurut Lebih mata, baik jangan percaya. nah, menurut mata, Musrik. menurut mata gua, dari situ pusatnya emang benar pusatnya itu dari minggu pertama jadi itu udah ada pocong di situ dan jelas banget di kamera si Apanji. Terus yang kedua itu ada banaspatinya yang keluar api itu, Galuh, Houston. Itu keluar banaspati di situ dan itu gede banget auranya. Dan yang ketiga itu si Apanji manggil langsung, dan itu videonya yang tadi. Dan wow, gila banget. Iya. Nongol doang gitu. Anjing nggak pokoknya. Nah itu beberapa tempat lah ya yang kita pernah ke situ. Itu bener-bener kalian kalau misalkan nggak kuat kalian pasti diganggu lah. Tapi Alpri itu paling sering kan. Alpri itu paling sering diganggu. Kenapa? Karena dia tuh emang harus diganggu. Ya itu beberapa cerita tentang kita yang pernah ke Black Horse. Jadi buat kalian yang belum pernah ke Black Horse, itu kalian coba main ke sana. Dan jangan lupa kalian harus beli merchandise Mega Store. Panji promosi ya. Promosi. Enggak, kalian ke Wega Store itu nanti kalian bisa lihat-lihat di sana koleksinya gimana. So itu pengalaman gua sama tim gua di Black Horse. Ya mungkin gua mantan malam terus di situ, mungkin mereka merasa terganggu. Jadi sebelum ada kita itu mereka dulu. Jadi sebaiknya kalau misalkan ada yang gitu, kita saling menghargai lah. Karena dunia mereka ada di dunia mereka, kita sama dunia kita. Dan percaya kepada Tuhan kalian gitu. Jadi jangan pernah takut sama hal yang kayak gitu, tapi kalian harus lawan hal kayak gitu. Saling menghargai lah untuk kita dan mereka. Oke guys, itulah cerita pengalaman mistis kita di Black Horse. So kalian banyak yang request kita di Black Horse. Banyak kayak yang komen, kapan ke Apanji lagi ya.
gua secepatnya akan ke Purwakarta dan semoga gua bisa manten horor ya. Iya. Siap. Lu ya aja kameramen bisa lari. Pokoknya gini, kalau bos takut, saya juga takut. Sistem ketakutan saya seperti itu, bos. Oke, semoga nanti kita akan keseru-seruan lah di sana. Kita akan dan juga kita diminta itu ya, lupa gua. Minta apa? Si Teteh biar ke sana ya, lupa gua. Ya, kita mau ajak dokter hewan ke sana buat meriksa kandang. Oh iya, reptil. bisa reptil si Apanji kalau nggak salah. Kita sekalian ke sana. Nah, kenapa alasannya gua selalu nyembuhin? Karena gua juga punya kakak dokter hewan. Nanti kalian untuk daerah Cianjur dan sekitarnya itu kalian bisa datang ke gua atau ke kakak gua ya di Limbangan Sari, tepatnya Cianjur. Oke guys, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe dan tunggu gua di Black Horse. See you guys.